Pak, coba beri contoh daftar O2SN. Ada juga pertanyaan kenapa daftar OSN, O2SN dan FLS2N tidak ada tingkat ranting dan kecamatan. Sementara perlombaan untuk SD ada tingkat ranting dan kecamatan. Satu lagi Pak, bagaimana kalau siswa juara di kecamatan tapi terlambat daftar di Puspenas? Mohon segera dijawab Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Yayan Sofyan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tadi yang ditanyakan oleh Pak Yayan Sofyan semuanya ya. Tanpa menunggu lama-lama, sebelum kita ucapkan bahasa seperti biasa, saya mau ngopi dulu. Check it out. Nah, yang beri contoh daftar O2SN nanti saya akan buatkan videonya. Anda bisa lihat saja. Untuk selanjutnya saya akan jawab dulu, kenapa daftar OSN, O2SN dan FLS2N itu tidak ada tingkat ranting desa. Itu ya, ranting itu tingkat desa, kemudian kecamatan. Itu di menu portal baik itu OSN, O2SN dan FL2SN itu tidak ada tingkat kecamatan dan desa. Kenapa? Karena belum dibuat. Itu jawabannya ya. Jadi langsung seleksinya tingkat kabupaten berdasarkan info yang saya terima. Jadi insya Allah kedepannya mungkin akan ada tingkat kecamatan, tingkat ranting ya. Namun meski ini lomba belum dilaksanakan, sementara di web Puspernas itu sudah dibuka dan diberi waktu sekitar 30 harian, itu tetap daftar tiap sekolah itu ya. Meskipun tidak ada yang juara, nanti kalau ada yang juara bisa langsung ditarik oleh dinas, oleh yang di kabupaten ya. Kemudian jadi untuk pertanyaan pertama, karena format untuk sekarang hanya ada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Itu ya jawabannya Pak Yayan. Yang kedua, bagaimana kalau siswa juara di kecamatan sementara ini terlambat daftar di Puspernas? Mungkin maksudnya seperti ini. Anaknya itu dalam mengikuti kegiatan baik itu Sispres, Calistung, ada lagi yang FS2N, seni tari, seni pantomim, kemudian solo, itu ternyata sekolahnya atau operatornya terlambat karena kan sebagaimana kita tahu bahwa OSN itu terakhir 30 Februari. Kemudian FLS 2N 30 Maret. Kemudian yang terakhir sekarang O2SN 30 April. Nah, sementara di kecamatan atau di tingkat desa belum dilaksanakan dan anak ketika mengikuti lomba juara di data Puspernasnya baik itu di portal ASN-nya, portal O2SN maksud saya atau OSN itu juara. Untuk mengatasi hal ini Pak Yan, kita menghubungi pihak pengurus kabupaten, lalu kemudian minta solusi kepada pengurus supaya kendala yang terjadi di Payayan itu, misalkan anak didik Payayan ini ada yang juara dari kecamatan, bisa mengikuti lomba selanjutnya ke tingkat kabupaten. Itu didaftarinnya oleh pengurus di kabupaten ya Pak Yan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa segera dieksekusi ini anak ini. Kasihan nanti dia tidak bisa mengikuti ujian. Jadi kita tidak melihat lomba baik itu di kecamatan ataupun di ranting
yang penting untuk persiapan tahun depan anak-anak itu sudah harus didaftarkan, baik itu dari OSN, O2SN, FLS 2N. Kapan dibukanya itu? Kalau OSN itu di bulan Januari sampai Februari. Sementara FLS 2N itu yang saya lihat kemarin itu dari bulan Maret juga sudah dibuka, dan bukan Maret ya, dari Februari sudah dibuka FLS 2N. Sementara 2SN dibukanya itu di bulan Maret dan ditutup 30 April. Jadi untuk sekolah atau operatornya supaya segera mendaftarkan. Meskipun belum diadakan lomba, jadi tetap kita mengikuti web ya di Puspernas, karena percuma kita mengikuti lomba kalau anaknya tidak terdata gitu ya. Jadi untuk kedepannya, jadi ini menjadi perhatian penting buat semuanya ya. Jadi jangan sampai terlambat mendaftarkan anak. Kasihan anak ya, karena data anak di prestasi itu sekarang pemerintah gampang, dari SD, SMP, SMA, dan atau SMK, kemudian kuliahan. Jadi ketika anak mau kuliah, pasti cek anak tersebut dari SD sampai SMA-nya sering mengikuti lomba, maka si anak tersebut mempunyai peluang besar untuk mendapatkan beasiswa ya. Jadi gampang untuk melihatnya gitu. Ini berefek kepada anak tersebut. Jangan lupa ya daftarnya, jangan hanya belum dilaksanakan di kecamatan atau di ranting, anak tidak daftarin, itu salah. Saya katakan itu salah. Jadi kita harus melihat di web Puspernas. Nah, untuk menjawab pertama, beri contoh daftar O2SN. Baik, saya akan beri contoh seperti biasa ya. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian pilih Google-nya, kemudian kita klik web Puspernas itu ya, kemudian pilih portal FLS 2N, karena nah ini kan mau yang didaftarnya itu O2SN ya. Nah, saya akan beri contoh satu saja, tidak semuanya karena takutnya lama gitu ya. Nah, di sini saya akan daftarin dulu menambah peserta anak. Bagaimana kalau anak tersebut sudah mengikuti lomba? Nanti saya buat videonya kalau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada pertanyaan saya tidak akan menjawab ya. Jadi kalau Anda mau ada pertanyaan tentang dunia pendidikan, insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Nah, saya akan mengambil datanya dari Dapodik. Melihat data anaknya. Jadi jika Anda tidak mempunyai berkas, itu tidak perlu repot-repot ya. Cukup melihat Dapodik saja. Lama, mohon maaf ya. Ini sedikit muter. Kita pilih Adnan Naupal. Ini yang akan daftarin di atletik ya. Jadi semua mata lomba, baik itu sepak bola, voli, takraw, bulu tangkis, semuanya seperti ini pendaftaran di Puspernas. Kita masukkan, kemudian masukkan nisennya. Saya lihat dulu di itu ya, itu Dapodik. Nah, lihat dulu lagi di aplikasi Dapodik. Mohon maaf saya pelupa memang, jadi mohon dimaklumi kelupaan saya ya, karena teman saya Pak Uday bahwa ciri khas saya adalah lupa ya. Nah, kemarin ketika wawancara saya juga lupa itu tanggalnya. Saya kira tanggal 23, ternyata 22 itu saya kira hari Sabtu, ternyata hari Jumat. Pas saya cek hari Sabtu sudah kelewat. Saya konfirmasi ke
pihak asesor dan admin itu katanya tidak bisa karena itu keteledoran, padahal itu kan penyakit buat saya ya, sakit itu, sakit rupa. Nah, saya akan cari dulu fotonya karena di sini saya sudah rekap ya semuanya. Kita lihat di Word. Oh, ini foto kelas 6 ya. Berarti kelas 3. Karena kan harus kelas 5 ke bawah ya. Di sini masih data kelas foto waktu kelas 3 di fotonya oleh saya gitu ya. Nah, ini ada nopal nih. Kemudian kita simpan menjadi gambar. Kali ini berbentuk Word. Kita kasih nama nopal saja ya. Awas penyimpanannya jangan sampai lupa, saya simpan di download aja dulu agak gampang menghapusnya karena di sini sudah saya rekap semuanya. Kemudian yang satunya lagi selfie ya. Kemudian kita masukkan fotonya, foto nopal. Kemudian kita masukkan, ini diambil dari Dapodik ya, dari data SP Datadik. Jurusannya kita ketikkan saja di sini atletik ya. Kemudian buta warna tidak, berat badan kita lihat di Dapodik ya. Berat badannya 34, tinggi badannya 140. Berat badan 34, tinggi badan 140. 134. Nah, 134 aja. 140. Aduh, malah error kembali. Mohon maaf. Jadi saya keluarin dulu ya. Saya keluarin dulu. Kita masuk lagi ke Dapodik. Kita klik lagi peserta didik ya. Selanjutnya kita ketikkan Nova. Setelah itu kita lihat tadi ya. Nah, kita masukkan ini emailnya ya. Saya gunakan email ID Belajar Anak karena memang ini sudah dipakai oleh Nopal emailnya di HP-nya, katanya di HP-nya tapi punya orang tuanya gitu ya, bukan HP yang dipegang oleh Nopal. Untuk nomor WhatsApp kita kopikan saja nomor telepon, kemudian nomor rumah kita kasih nomor 3 misalkan, karena di kampung itu biasanya tidak ada nomor rumah ya, beda kalau di Perum. Kalau di Perum kan ada blok, ada nomor rumah. Kita masukkan juga RW-nya. Selanjutnya kode posnya kita isi sesuai daerah ya. Kemudian kita samakan kontak orang tua wali itu dengan nomor anak tersebut. Kenapa? Karena anak SD belum diberi keleluasaan untuk memegang HP. Jadi karena Nopal ini dengan orang tuanya masih serumah, jadi ikut saja ya. Kampungnya Lindung, nomor rumah 3, ini RW-nya. Kemudian kecamatannya Wandasari, kemudian Bojonggambir, kita ketikkan Bojonggambir saja, di sini ada. Kemudian kode posnya samakan dengan data anak. Setelah itu kita simpan.
Nah, di sini sudah ada anaknya, sudah daftarkan. Kemudian pilih ajang talenta ya. Pilih O2SN karena yang akan daftar itu didaftarin kita adalah O2SN ya. Ini malah masuk ke mana? Olympus OSN ini sudah ditutup ya. Nah, kalau O2SN masih dibuka ya. Kemudian pilih karena itu. Nah, atletik jadi lari ya, atau atletik. Kemudian kita masukkan muridnya, kemudian kelasnya berapa, kita pilih pembimbingnya siapa, kemudian disimpan. Mohon maaf lupa checklist yang saya sudah meriksa. Kemudian setelah ini bagaimana setelah ini finalisasi, awas jangan lupa kita boleh ke bawah kemudian finalisasi ya. Setelah itu bagaimana, kita langsung masuk ke O2SN SD ya. Untuk apa? Untuk menyingkronkan, karena untuk data kabupaten ini. Nah, ini saya contohkan satu saja ya. Kemudian kita klik O2SN SD. Kemudian masuk ya. Masuknya bagaimana? Ini pakai NPSN. Awas di atasnya dipilih O2SN ya. Kemudian masuknya pakai NPSN dan kode registrasi yang ada di tadi di web Puspernas. Setelah itu, nah kalau sudah masuk seperti ini, kita klik O2SN-nya, kemudian pilih kabupaten, kemudian sinkron peserta dari portal. Nah, masukkan. Nah, segitu saja untuk contoh mendaftarkan anak di Puspernas ya, di web Puspernas. Baik itu di yang tadi ya, yang pakai di web Puspernas juga. Nah, ini untuk contoh pendaftaran ya dari awal. Kalau lihat datanya bisa dari kakak bisa, tidak perlu dari Dapodik karena saya tidak memegang apa itu kakaknya, jadinya pakai Dapodik ya. Nah, ini saya kira sudah cukup ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saja video kali ini dari saya, OPS Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.